Ini yang paling saya sukai dari Tuhan saya. Ini yang membuat setiap kali saya ditanya, saya akan selalu mengatakan ini. Saya hanya seorang wanita biasa yang berhutang besar kepada Tuhan saya. Kenapa saya katakan itu, Pak? Di titik terendah saya, ketika orang lain menganggap saya sampah, saya nggak dilihat, dipandang sebelah mata. Saya bahkan sudah menyerah dengan hidup saya. Beberapa kali saya pernah ketika saya masih kecil ingin mengakhiri hidup saya, saudara. Di titik terendah saya, Bu. Sama seperti dia tidak menyerah kepada Musa, dia tidak menyerah atas hidup saya. Hari ini izinkan saya berdiri di depan saudara mengatakan ini kepada saudara. Kalau dia tidak menyerah atas hidup Musa, dia tidak menyerah atas hidup saya. Dia belum selesai atas hidup pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Di tempat ini boleh saya dengar aminnya yang paling keras, saudaraku. Dia belum menyerah atas hidupmu. I don't care apa yang saat ini kesalahan yang kau buat, dengar ini. Kesalahan dan dosamu tidak cukup besar untuk menggagalkan rencananya. Hari ini, saudara, itu yang terjadi atas kehidupan Musa. Saya berdoa hari ini, apa yang terjadi atas Musa tidak terjadi atas saudara. Musa make mistake, saudara. Dia lari 40 tahun dia di padang gurun, saudara. Ada di sini yang 40 tahun di padang gurun? Semua yang kau kerjakan engkau berkata, saya ini orang gagal, pastor. 40 tahun di padang gurun, Musa ada di dalam keadaan hopeless. Jangan sampai engkau buka celah, saudaraku. Iblis merantai, memenjarakan saudara, sehingga potensi-potensi yang sudah Tuhan taruh atas hidupmu terkubur. Seringkali fokus kita hanya pada masalah. Dan saya memang gak pungkiri, setiap dari kita pasti punya masalah dalam kehidupan kita. Selama kita masih hidup, kita pasti punya masalah dalam kehidupan kita. Bahwa di setiap masalah yang mungkin boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mau setia dan berdiri bersama dengan Tuhan dan jadikan Yesus sebagai perisai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri gak pernah janji kok, kalau jalan kehidupan kami berdua ini bakal tanpa masalah. Ketika kami memutuskan untuk benar-benar mau mengikuti langkah-langkah Kristus, Tuhan Yesus sendiri juga gak pernah janji kok, kalau jalan kehidupan kami berdua ini bakal mulus-mulus saja. Tapi satu janji firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kami. Dan kalau kami boleh mengutip dari ayat Alkitab, maka bunyinya kan seperti ini. Sekalipun kami berdua harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami gak perlu takut bahaya. Karena apa? Karena kami tahu ada tangan Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Kita punya Tuhan yang sama. Amin. Tuhan yang sama itu bukan Tuhan yang biasa-biasa aja. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang sanggup berubah setiap kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jangan berdoa asal-asalan. Doa itu nggak harus manis mulut, nggak perlu fasih lidah. Siapa berdoa, pasti ucapkan janji Allah. Setelah tutup doa, amin. Jangan ragu dan bimbang doa sendiri. Yesus adalah ya-nya sorga untuk setiap janji. Dan dia adalah amin hati. Aminkan itu bukan hanya di mulut, tapi dengan segenap hati dan jiwa. I believe in you. Kalau belum terjadi, jangan jadi orang yang multiple personality seperti kepribadian ganda. Untuk doanya yakin setelah dalam kehidupan putus asa, kecewa, marah-marah. Jangan jadi orang yang berkepribadian dua. Kalau Anda percaya dalam doa, hiduplah dalam iman. Dan kalau Anda merasa hidupmu kurang iman, berdoalah, tambah iman. Ketika Anda kecewa, putus asa, pandang Yesus. Ketika ada ketidakpastian, pandang Yesus. Kalau Yesus belum berbuat sesuatu, bukan berarti Yesus nggak ada. Jangan lupa, Tuhan Yesus punya gelar ini. Dialah ya dan amin. Yesus adalah ya-nya Bapa atas segala janji Allah. Makanya kalau doa itu harus dialaskan dalam nama Yesus. Jangan dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus harus jelas siapa.